Jelaskan tentang kriteria tes pilihan ganda dan uraian yang baik. Kelompok 5 terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Meili Dwi Indriani, yang kedua ada Nur Oktaviani, dan yang ketiga ada Nurul Lansari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Dalam proses pembelajaran, terdapat berbagai macam tes yang digunakan. Tes diberikan sebagai sarana untuk mengetahui apakah materi-materi yang sudah disampaikan selama proses belajar berlangsung sudah diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta didik. Tes merupakan salah satu cara untuk menafsirkan besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap sejumlah pertanyaan. Oleh karena itu, agar diperoleh informasi yang akurat mengenai kualitas pendidikan, maka dibutuhkan tes yang baik, bermutu, dan berkualitas. Bentuk tes yang digunakan di lembaga pendidikan dilihat dari sistem penilaiannya dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu tes pilihan ganda dan tes uraian. A. Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah tes yang terdiri atas bagian keterangan dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif atau option. Kemungkinan jawaban atau yang biasa disebut dengan option terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh. Tes pilihan ganda merupakan salah satu bentuk tes objektif yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan yang sifatnya belum selesai dan untuk menyelesaikannya harus dipilih salah satu atau lebih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan pada tiap-tiap butir soal yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah struktur dan variasi pada pilihan ganda. Poin yang pertama adalah struktur. Nah, struktur di sini ada stem, option, kunci, dan distraktor. Stem, pertanyaan atau pernyataan yang berisi permasalahan yang akan dinyatakan. Yang kedua, option, sejumlah pilihan atau alternatif jawaban yang disediakan pada umumnya berkisar antara 3-5 butir. Yang ketiga, kunci. Kunci jawaban harus merupakan jawaban yang benar atau paling tepat, biasanya hanya 1 butir. Yang keempat, distraktor. Pengecoh merupakan jawaban tidak benar, namun daya jebaknya harus berfungsi. Artinya, peserta didik memungkinkan memilihnya jika tidak menguasai materinya. Poin yang kedua adalah variasi. Pilihan ganda dan analisis hubungan antara hal, yaitu terdiri dari 2 pernyataan yang dihubungkan oleh kata sebab. Pilihan ganda analisis kasus, yaitu peserta tes dihadapkan pada suatu kasus yang disajikan dalam bentuk cerita, peristiwa, atau sejenisnya. Yang selanjutnya adalah pilihan ganda asosiasi. Struktur soalnya sama dengan melengkapi pilihan. Perbedaannya adalah kalau pada melengkapi pilihan hanya ada satu jawaban yang paling benar atau paling benar, tapi pada melengkapi berganda justru jawaban yang benar lebih dari 1, bisa 2, 3, atau 4. Pilihan ganda dengan diagram, grafik, tabel, dan sebagainya. Bentuk soal ini mirip dengan analisis kasus, baik struktur maupun pola pertanyaannya. Bedanya dalam tes terbentuk ini tidak disajikan kasus dalam bentuk cerita atau peristiwa, tetapi dalam diagram, gambar, grafik, maupun tabel. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah teknik penyusunan tes pilihan ganda. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun tes pilihan ganda adalah: pertama, soal harus sesuai indikator. 2. Pengecoh harus berfungsi. 3. Setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. 4. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. 5. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. 6. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. 7.
Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. 8. Pokok soal jangan mengandung pertanyaan atau pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang 9. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. 10. Panjang rumus harus relatif sama. 11. Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan atau semua pilihan jawaban di atas salah atau benar. Yang ke-12, pilihan jawaban berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis waktunya. 13. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. 14. Memperhatikan penyebaran kunci jawaban. Yang selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan bentuk tes pilihan ganda. Yang pertama adalah kelemahannya. Kelemahan tes pilihan ganda ialah yang pertama, pokok soal tidak cepat cukup jelas sehingga terdapat kemungkinan ada lebih dari satu jawaban yang benar. Yang nomor 2, kadang-kadang jawaban soal dapat diketahui siswa meskipun belum diajarkan karena adanya petunjuk jawaban yang benar atau karena butir soal itu mengukur sikap dan bukan mengukur pengetahuan. Yang ketiga, sampai suatu tingkat tertentu keberhasilan atas suatu jawaban dapat diperoleh melalui tebakan. 4. Sulit membuat pengecoh atau distraktor yang berfungsi, yakni yang mempunyai peluang besar untuk dipilih siswa. Yang nomor 5, membutuhkan waktu yang lama untuk menulis soal-soalnya. Namun, tes pilihan ganda itu juga ada kelebihannya, yaitu nomor 1, dapat digunakan untuk mengukur semua jenjang kemampuan berpikir dalam ranah kognitif. Nomor 2, memperkecil kemungkinan menebak benar kunci jawaban. 3, dapat dibuat menjadi banyak ragam atau variasi bentuk. 4, jawabannya tidak harus mutlak benar, tetapi dapat berupa jawaban yang paling benar atau dapat pula mengandung jawaban yang semuanya benar. Yang terakhir, dapat digunakan pada semua jenjang sekolah dan kelas. Nah, selanjutnya adalah contoh soal pilihan ganda. Setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Nah, contoh yang ini adalah contoh soal yang kurang baik. Bisa dilihat di PPT yang sudah kami sediakan. Nah, dari soal yang kurang baik ini, pada pilihan jawaban terdapat pengulangan frasa. Sebaiknya frasa tersebut dimasukkan ke dalam pokok soal agar peserta didik tidak membaca berulang-ulang sehingga menyita waktu. Nah, untuk perbaikan dari soal yang tidak baik, ada contoh soal yang lebih baiknya. Contoh soal yang lebih baik, perhatikan pada gambar di bawah ini atau soal ini. Jika saklar S1 pada rangkaian tersebut ditutup, lampu yang tetap menyala adalah, nah, itu merupakan contoh soal yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tes bentuk uraian. Tes bentuk uraian adalah butir soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawaban ataupun pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Tes uraian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu esai terbatas atau restricted response items dan esai bebas atau extended response items. Tes uraian tersebut dibedakan berdasarkan luas sempitnya materi yang ditanyakan. Pada tes uraian bebas, peserta dapat mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan mereka tanpa ada batasan-batasan dari pembuat soal tersebut, sehingga jawaban setiap peserta akan berbeda satu sama lain. Pada tes bebas, mengemukakan pendapat mereka, namun harus ada pokok penting yang terkandung dalam jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soal tersebut. Teknik penyusunan tes uraian. Dalam penyusunan tes uraian, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama,
Hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan, dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya komprehensif. Yang kedua, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku ataupun catatan. Yang ketiga, pada waktu penyusunan, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Yang keempat, hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara jelaskan, bagaimana, mengapa, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan peserta didik terhadap bahan. Yang kelima, hendaknya perumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Dan yang terakhir, hendaknya yang ditegaskan model jawaban yang dikehendaki oleh penyusunan tes. Untuk itu pertanyaan tidak boleh terlalu umum, tapi harus spesifik. Kelebihan dan kekurangan bentuk tes dari uraian. Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari bentuk tes uraian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan. Tes uraian dapat dengan baik mengukur hasil belajar yang kompleks. Kedua, tes bentuk uraian terutama menekankan kepada pengukuran kemampuan dan menguraikan berbagai hasil pemikiran dan sumber informasi ke dalam suatu pola berpikir tertentu yang disertai dengan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, bentuk uraian lebih meningkatkan motivasi peserta didik untuk melahirkan kepribadiannya dan watak sendiri. Keempat, memudahkan guru untuk menyusun butir soal. Kelima, tes uraian sangat menekankan kemampuan menulis. Selanjutnya, kelemahan dari bentuk tes uraian. Yang pertama, reliabilitasnya rendah, artinya skor yang dicapai oleh peserta tes tidak konsisten bila tes yang sama atau tes yang paralel yang diuji ulang beberapa kali. Yang kedua, untuk menyelesaikan tes uraian guru dan siswa membutuhkan waktu yang sangat banyak. Yang ketiga, jawaban peserta tes kadang-kadang disertai bualan-bualan. Yang keempat, kemampuan menyatakan pikiran secara tertulis menjadi hal yang paling membedakan prestasi belajar siswa tersebut. Dan yang terakhir, memeriksa hasil tes relatif sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama. Yang terakhir, contoh soal dari bentuk tes uraian. Terdapat dua contoh soal pada bentuk tes uraian, yaitu contoh soal yang kurang baik dan contoh soal yang baik. Untuk contoh soal yang kurang baik yaitu, buatlah karangan dengan topik meningkatkan minat baca siswa. Mengapa hal ini dikatakan kurang baik? Dikarenakan contoh soal tersebut panjang karangan tidak dibatasi dan apa yang dinilai dari karangan siswa tidak diberitahukan. Sedangkan untuk contoh soal yang lebih baik, yaitu buatlah karangan dengan topik meningkatkan minat baca siswa sebanyak kurang lebih 150 kata. Perhatikan ejaan, tanda baca, struktur kalimat, dan hubungan atau keterkaitan koherensi antar kalimat. Kriteria tes pilihan ganda dan uraian yang baik. Suatu tes akan mampu mengungkap aspek hasil belajar secara tepat apabila tes tersebut cukup baik. Tes yang baik harus memiliki dan memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, memiliki validitas yang tinggi. Artinya, mampu mengungkapkan aspek hasil belajar tertentu secara tepat. Yang kedua, memiliki reliabilitas yang tinggi. Artinya, mampu memberikan gambaran yang relatif tetap dan konsisten tentang kemampuan yang dimiliki seorang peserta didik. Yang ketiga, tiap butir soal memiliki daya pembeda yang memadai. Artinya, tiap butir soal dalam tes itu dapat membedakan peserta didik yang belajar atau menguasai bahan dan peserta didik yang kurang menguasai bahan. Tes yang buruk bisa sebaliknya. Anak yang kurang menguasai dapat nilai tinggi, dan anak yang mampu atau menguasai bahan
justru dapat nilai rendah. Yang keempat, tingkat kesukaran tes berdasar kelompok yang akan dites. Kira-kira 30% mudah, 50% sedang, dan 20% sukar. Yang kelima, mudah diadministrasikan. Artinya, tes tersebut memiliki petunjuk tentang bagaimana cara pelaksanaannya, cara mengerjakannya, dan cara mengoreksinya. Yang keenam, memiliki norma atau patokan penafsiran data. Apakah norma mutlak atau ditentukan sebelum ada skor, ataukah norma relatif atau ditentukan setelah pemberian skor. Bila suatu tes disusun dan diadministrasikan dengan prosedur yang semestinya, kemudian dianalisis dan ditelaah dengan cermat, lalu diadakan perbaikan bila mana perlu, maka akan diperoleh suatu tes yang baik dan memenuhi syarat. Sekian penjelasan tentang kriteria tes pilihan ganda dan uraian yang baik dari kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan selama menjelaskan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.